Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar materi tentang statistika. Semoga kita selalu sehat, semoga kita dijauhi dari penyakit dan selalu jaga masker, pakai masker ya, selalu kesehatan ya. Nah, di materi statistika ini kita membahas tentang penyajian data. Di mana mungkin waktu zaman kalian sudah SD juga sudah pernah belajar di mana statistika itu untuk mengumpulkan data dan untuk menganalisa data yang ada. Nah, dalam contoh yang ini, ada 5 orang siswa yang ditanya dalam waktu belajarnya. Kalau kita lihat, siapakah waktu yang belajar paling lama? Cucu, karena dia waktunya 75. Berapa menit rata-rata kelima siswanya? Artinya, waktunya dijumlahkan dibagi 5. Berapa menit jangkauannya? Berarti 75 dikurang 30. Itu yang sebenarnya sudah pernah dipelajari waktu SD. Nah, di sini penyajian data. Statistika tidak lepas dari namanya data. Data itu adalah kumpulan datum. Nah, artinya datum itu sendiri angkanya yang dikumpulkan. Datum itu adalah nilai Dwi 155, Willy 160, Nita 158, Wulan 160, Dani 165. Itu namanya datum. Tapi kalau sudah digabung seperti ini, namanya data. Jadi datum itu fakta tunggal satu angka, tapi kalau data itu semuanya. Nah, lalu kita lihat lagi ketika bisa disimpulkan siswa yang paling tinggi badannya adalah Dani. Siswa yang paling pendek ini adalah si Dwi. Nah, artinya bisa disimpulkan statistika itu adalah pengumpulan data, perhitungan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Dalam jenisnya, data itu dibagi menjadi dua. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kuantitatif ini data yang berupa bilangan dan angka. Contohnya jumlah siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan sebanyak 650 siswa. Itu kuantitatif. Lalu kalau kualitatif apa? Kualitatif itu lebih ke arah kualitasnya, tidak angka. Artinya, data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Selain ramah, Andri juga pintar. Selain baik, Andri juga menyenangkan. Nah, seperti itu kualitatif. Nah, dari yang kita belajar ada data. Data itu bisa kita lihat ketika kita hanya mengambil beberapa, namanya sampel. Tapi kalau kita mengambil semua, seluruh populasi. Artinya kalau seluruh data atau semua data itu populasi, kalau beberapa atau sebagian itu namanya sampel. Nah, contohnya seperti ini. Seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut populasi. Tapi kalau beberapa kepala keluarga yang ditanya di kelurahan itu sampel. Misalnya kayak gini juga. Seluruh kelas berkumpul di lapangan. Itu populasi. Beberapa kelas dikumpulkan di lapangan. Itu sampel. Semua orang menyukai coklat. Itu populasi. Sebagian orang menyukai coklat. Itu namanya sampel. Nah, tentu data, misalnya kita lihat contoh selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel. Data ini ceritanya diambil 30 orang. Ada nilai matematikanya. Ada 6, 8, 7, 6, dan lainnya. Nah, dari tabel ini, dari angka yang mentah, kita rapihin dari yang urut. Dari urut yang terendah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, dari yang besar ke kecil, boleh nggak, Pak? Agar rapi dari kecil ke besar. Nah, kita lihat nih 5. Berarti coret 5. 5-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Bilang 5-nya berarti 3. Bikin. Terus 6. Ada 8. Setiap turus ini kalau menutup turus itu pasti selalu angka 5. Jadi satu kelompok satu batang lidi ini kalau diturusin jadi 5. Jadi 5 tambah 3 dan seterusnya. Ya. Nah,
Ini contohnya juga sama. Tinggal seperti itu dibikin, 25-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, garis miring. 1, 2, 3, 4, garis miring. Dan seterusnya. Jadi ada berat badan. Apakah selalu berat badan dinilai? Enggak, tergantung kebutuhannya. Lalu, penyajian data yang pertama, ada namanya diagram gambar, yaitu berbentuk gambar. Namun, kalau berbentuk gambar biasanya disepakati. Ini gambar satu orang ini berapa sih? Mewakili berapa sih? 100 orang. Karena ada 800 orang, berarti ada 800 gambar. Kalau misalnya dia 650, berarti orangnya potong setengah. Nggak lempeng. Itu kalau diagram gambar. Kalau di sini satu rumah ada berapa mobil misalnya, ya gambarnya mobil bukan orang. Nah, diagram batang yang apa sih namanya bagian atas itu biasanya ditaruh di sebelah kiri. Bagian bawah itu sebelah kanan. Pak, dibalik boleh nggak? Asal konsisten, boleh. Di mana, Pak, selalu 0, 1, 2, 3, 4, 5 nggak? Nggak. Dia kalau ketika dia angka, dia kelipatan. Bisa 0, 1, 2, 3, 4, bisa 2, 4, 6, 8, bisa 3, 3, 6, 9, dan 5, 10, 15. Yang jelas kelipatan, nggak boleh ngasal juga angkanya. Vertikal karena seperti ini, horizontal seperti ini. Intinya yang biasa sering dipakai sih diagram batang vertikal yang sering dipakai. Lanjut ya. Lalu ada diagram garis. Hampir sama dengan batang. Cuma kalau garis dia dititikin. Nah, seperti tadi saya bilang, yang atas itu bagian bawah. Bagian bawah. Yang bawah bagian sebelah kiri. Januari 20, karena ini kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25. Berarti Januari 20, berarti sini. Februari 15, berarti sini. Maret, dan seterusnya. Lalu, ada namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran, waktu zaman SD juga pernah, di mana ditanya, derajatnya nih, kalau misalnya derajatnya nih, ditanya per diketahui kali diketahui. Artinya, kalau kita pengen misalnya voli misalnya, berarti 36 ya. 36 dibagi atau enggak sini. Ini kan 36 dibagi 360 derajat dikali 40. Misal kalau mau voli. Tapi dibalik. Pak, kalau derajatnya belum tahu gimana? Ya berarti ditanya, misalnya putih nih, yang ditanya 10. Yang diketahui 40. 10 per 40 kali 12. Misalnya hijau, 5 per 40 dikali 12. Itu kalau derajatnya belum tahu. Kali 12. Kali 360. Sorry, kali 360. Ya, mohon maaf ya, tadi ulang ya. Kalau putih, ditanya 10, diketahuinya 40 dikali 360. Karena semuanya 360. Pak, kalau persentase gimana? Ya, tinggal dikali 100% aja. Ya. Tinggal 360-nya diganti 100%. Ini juga sama, 360-nya tinggal diganti 100%. Jadi pertemuannya pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.